kan karena produksi terus menerus, walaupun ada pesanan atau enggak kan kita tetap berproduksi. Nah itu arus produksinya itu yang dikontrol supaya sesuai dengan apa yang sudah, dengan prosedur yang ada sampai yang sudah direncanakan, menurut schedule juga harus diawasin. Terus yang ketiga ada load control. Barang mengalami proses produksi yang sama tetapi terdapat variasi dalam produk yang diproduksi. Jadi kalau load control ini, perusahaan nggak hanya memproduksi satu jenis produk tapi beberapa, cuman proses pengawasannya, proses produksinya tuh sama. Jadi kita mengawasin prosesnya walaupun produk yang diproduksi itu berbeda-beda. Jadi mungkin kayak contohnya bisa misalnya perusahaan minuman satu menghasilkan minuman isotonik, mungkin yang satu menghasilkan minuman soft drink. Itu kan produk yang berbeda, maksudnya jenisnya berbeda tapi cara atau prosesnya dari awal sampai terakhir itu sama. Nah, ini dilakukan untuk mengalokasikan beberapa pekerjaan ke mesin-mesin, beberapa pekerjaan besar ke mesin-mesin. Jadi kayak misalnya mungkin tadi yang botol itu awalnya membersihin botol. Nah kan nih kalau untuk awal membersihkan botol kan bisa dikerjakan jadi satu, ya kan? Pekerjaan besar itu bisa dijadikan satu, terus nanti baru ketika mengisi minuman mungkin baru di situ dipisah. Jadi ini ngontrolnya arusnya sama. Awalnya dari yang botolnya dibersihkan, disterilkan, terus apa aja mungkin kan harusnya botol disterilkan atau di istilahnya dicuci mungkin ya, saya kurang jelas. Terus habis itu sampai botolnya dipanaskan atau apa, baru nanti terpisah ketika sudah mau diisi dengan isi yang beda-beda tadi, karena satunya minuman isotonik, satunya minuman soft drink misalnya seperti itu. Jadi pekerjaan besar itu bisa dialokasikan, yang maksudnya bisa dilakukan sama-sama. Itu load control. Terus habis gitu kalau block control, pengawasan pada tipe produksi yang tidak terus-menerus juga tidak intermittent. Jadi ini pengawasan tipe ini namanya block control. Terus yang ini terakhir ya, yang special project control. Jadi pengawasan untuk proyek-proyek yang khusus. Jadi ini hanya kalau misalnya ada proyek khusus, kita mau memproduksi barang untuk cuman mungkin ada proyek sekali ini, nah itu special product. Jadi special project. Kalau control by exception, pengawasan hanya dilakukan apabila terjadi pengecualian. Ada yang tahu maksudnya di sini apa? Pengawasan hanya dilakukan apabila terjadi pengecualian. Ada yang tahu maksudnya? Halo. Ada yang tahu maksudnya pengawasan hanya terjadi ketika ada pengecualian? Halo. Intermittent tuh kayaknya terputus-putus deh, Mbak. Di sini tuh kalau block control tuh kayaknya hampir sama-sama kayak ini loh, load control. Nanti saya cek sambil. Kalau block control tuh hampir sama-sama kayak load control, cuman kalau di yang load control itu dia lebih pengawasannya lebih ditekankan pada yang mesin utama tadi.
Kalau order control itu tadi kan, order control itu buat proses produksi yang terputus-putus. Jadi kita hanya melakukan pengawasan ketika ada pesanan. Ya, jadi ketika cuman kita memproduksi aja. Tapi kalau nggak ada pesanan, otomatis kan kita nggak memproduksi, makanya kita nggak melakukan pengawasan. Itu order control. Kalau bedanya tadi load control sama block control itu sama, hampir sama konsepnya, cuman kalau yang load control itu lebih ditekankan, pengawasannya lebih ditekankan pada yang mesin utama tadi, yang maksudnya mesin besar itu bisa mengerjakan beberapa produk yang berbeda. Mungkin masih awal-awal, tahap awal yang bisa digabungkan jadi satu. Nah, itu yang perlu diawasi, itu load control. Kalau intermittent tuh sama kayak terputus-putus, Mbak Eli. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sering tahu control by exception, pengawasan hanya dilakukan apabila terjadi pengecualian. Kira-kira pengecualiannya di sini apa? Gimana? Kira-kira pengecualiannya seperti apa? Contohnya gimana, Mbak Eli? Ya, benar. Jadi kalau control by exception tuh berarti kalau ada hal-hal di luar proses produksi yang seharusnya dilaksanakan terjadi. Jadi kayak misalnya mesinnya rusak, atau misalnya tiba-tiba ada proses yang nggak baik, nggak benar, atau mungkin bahannya kurang tiba-tiba, pengaturannya nggak pas. Nah, itu perlu dilaksanakan kontrol. Sebenarnya kalau menurut saya sih ini kurang bagus ya, control by exception. Jadi dia hanya ngontrol ketika ada sesuatu yang di luar yang seharusnya terjadi. Nah, ini kalau misalnya nggak siap kan nggak bisa melakukan apa-apa perusahaan. Jadi sebaiknya dilakukan kontrol terus ketika memproduksi, nggak hanya ketika terjadi sesuatu. Itu yang dimaksud control by exception ya. Di segitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk kegiatan belajar 1. Oh ya, di sana maghribnya jam berapa ya, Mbak? Halo? Maghribnya jam berapa, Mbak? Sama jam 6 nggak di sana? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita berbicara tentang fungsi dan kegiatan pengawasan produksi. Kenapa sih kok pengawasan produksi itu harus dilakukan?